Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Alfarizia Talarsa, Dina Afriana, dan juga Nur Akidah. Di mana pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan terkait materi tentang uji Wolfowitz. Yuk disimak videonya. Konsep utama uji Wolfowitz ini yaitu salah satu uji statistik non-parametrik. Uji ini termasuk ke dalam kelompok statistik non-parametrik, yaitu jenis uji yang tidak mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Dalam banyak penelitian, data yang dikumpulkan seringkali tidak mengikuti pola distribusi ideal, misalnya karena jumlah sampelnya yang kecil, adanya nilai ekstrim, atau bentuk data yang tidak linear. Pada kondisi seperti itu, uji parametrik ini tidak bisa digunakan karena melanggar asumsi dasar. Uji non-parametrik memberikan solusi karena lebih fleksibel terhadap bentuk distribusi data. Ini bekerja berdasarkan peringkat, ranking, atau posisi nilai, bukan pada nilai mentahnya. Karena itu, uji ini tetap valid, objektif, dan akurat meskipun data tidak memenuhi asumsi-asumsi statistika klasik. Jenis uji ini juga sering dipilih pada penelitian awal, eksploratif, atau ketika jumlah sampel terbatas. Kemudian digunakan untuk menguji perbedaan antara dua variabel independen. Tujuan utama uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok data yang independen satu sama lain. Kelompok independen berarti anggota kelompok pertama sama sekali berbeda dengan anggota kelompok kedua dan tidak saling memengaruhi. Sebagai contohnya, yaitu dengan membandingkan tingkat stres siswa kelas A dengan siswa kelas B, atau juga bisa membandingkan hasil panen tanaman yang diberi pupuk A dengan tanaman yang diberi pupuk B. Uji ini sangat berguna sekali ketika peneliti ingin mengetahui apakah satu perlakuan atau kondisi menghasilkan efek yang berbeda dibandingkan kondisi lainnya. Tetapi bentuk datanya ini tidak memenuhi syarat untuk menggunakan uji parametrik seperti independent test. Dengan demikian, uji ini dapat membantu para peneliti mengambil keputusan berdasarkan bukti statistik yang lebih kuat dan sesuai karakteristik datanya. Kemudian, datanya berbentuk ordinal. Uji ini sangat tepat untuk digunakan ketika data yang dikumpulkan berada pada skala ordinal, yaitu data yang disajikan dalam bentuk peringkat atau ranking, tingkatan, atau urutan tertentu. Pada data ordinal, kita hanya mengetahui urutannya, misalnya mana yang lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi kita tidak mengetahui seberapa besar jarak antar peringkat tersebut. Contoh skala ordinal itu misalnya pada tingkat kepuasan, tingkat kemampuan, atau skala persepsi. Karena ukuran jarak antar tingkat tidak pasti dan tidak sama, maka analisis statistik parametrik tidak bisa digunakan. Oleh sebab itu, uji non-parametrik ini menjadi alternatif yang lebih tepat karena melakukan analisis berdasarkan urutan, bukan nilai numerik asli. Selanjutnya itu ada pengertian uji Wolfowitz. Nah, yang dimana uji ini merupakan perluasan dari uji run test pada satu sampel non-parametrik. Nah, uji ini hampir sama dengan uji Mann, Whitney, dan Smirnov yang menggunakan dua sampel independen. Nah, jadi uji Wolfowitz ini merupakan pengembangan dari run test atau sampel non-parametrik yang diterapkan pada dua sampel independen. Nah, uji ini digunakan untuk menentukan apakah kedua sampel berasal dari populasi atau distribusi yang sama dengan cara menggabungkan dan mengurutkan data, lalu melihat pola pergantian atau run antara dua kelompok. Jika pola run muncul secara acak, kedua sampel dianggap tidak memiliki perbedaan distribusi yang signifikan. Namun, jika pola tersebut menunjukkan pengelompokan atau ketidakteraturan, maka terdapat indeks bahwa kedua sampel berbeda, karena fungsinya serupa dalam perbandingan dua sampel independen. Uji ini sering disejajarkan dengan uji Mann, Whitney, dan Smirnov. Nah, untuk memahami uji Wolfowitz,
kita akan praktek langsung dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum masuk ke aplikasi SPSS, kita akan masuk dulu ke studi kasus, yang dimana studi kasusnya itu adalah seorang manajer ingin mengetahui perbedaan minat terhadap pengembangan karir karyawannya ditinjau dari jenis kelamin. Nah, untuk itu dilakukan penelitian terhadap 30 karyawan laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Excel untuk melihat data. Nah, yang dimana jika dilihat datanya adalah seperti ini. Jadi, pada karyawan laki-laki terdapat 30. Nah, yang ini 15, yang ini 15. Nah, jadi totalnya itu 30. Nah, sama juga seperti pada karyawan perempuan. Ini 15 dan ini 15. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hipotesisnya, yang dimana pada HO tidak ada perbedaan minat pengembangan karir antara karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Nah, hipotesis HA terdapat perbedaan minat pengembangan karir antara karyawan laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke SPSS. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada aplikasi SPSS, di mana di sini kita akan masuk kepada bagian yang variable view terlebih dahulu. Nah, sekarang di sini kita akan menuliskan yaitu minat. Kita ketik minat. Oke, selanjutnya di bawahnya kita tulis gender. Nah, setelah gender ini sudah kita buat, selanjutnya kita akan mengubah desimal ini dari 2 kita ubah jadi 0. Dan label ini kita buat pengembangan karir karyawan. Dan di bawahnya kita buat jenis kelamin. Nah, untuk values-nya yang pada bagian ini kita tulis yang pertama di sini bagian value kita tulis angka 1, yang di bagian label kita tuliskan pria. Terus kita tekan add. Lalu yang kedua kita buat angka 2 dan di sini kita ketik wanita. Oke. Nah, lalu sekarang kita pencet OK. Nah, setelah itu pada bagian measure kita pilih scale. Nah, setelah semua ini selesai seperti ini, sekarang kita lanjut kepada data view. Nah, karena kita memerlukan data, maka data yang kita ambil yaitu data dari Excel tadi. Nah, di mana di sini kita akan mengambil data 15 laki-laki yang bagian sini. Oke. Oke, sudah 15. Karena tadi 30 ya. Jadi kita ambil lagi yang data di bagian karyawan laki-laki di sini. Kita copy dan kita salin di bawahnya. Nah, setelah semuanya 30, kemudian kita lanjutkan dengan memilih gender. Nah, di sini pada gender ini kita tulis angka 1. Setelah itu kita salin semuanya. Oke, nah jadinya seperti ini. Kenapa kita buat angka 1 di sini? Karena pada variabel view tadi kita buat di sini yaitu angka 1 untuk pria pada gendernya.
Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data yang perempuan di bawah sini. Ini dia karyawan laki-laki, karyawan perempuan. Kita ambil datanya di sini 15. Kemudian karena ini baru 15 data, kita ambil lagi pada bagian karyawan perempuan di sini. Jadilah data 30 data untuk yang karyawan perempuan seperti yang karyawan laki-laki tadi. Nah, di sini kita tulis angka 2. Angka 2, kemudian kita copy dan kita salin di sini. Nah, setelah ini semua jadi, selanjutnya kita akan masuk ke analyze. Nah, pada menu analyze kita akan cari yang non parametric test. Oke, kemudian kita tekan yang legacy dialog dan yang independent sample, kita pilih to independent sample. Nah, setelah itu yang pengembangan karir karyawan kita masukkan pada test variable list, sedangkan yang jenis kelamin atau gender kita masukkan pada grouping variable. Kemudian define grupnya kita tulis di sini angka 1 dan di sini angka 2. Continue. Nah, sekarang kita pilih yang test tipenya, karena di sini kita ingin mencari what wolf always runs, maka dari itu kita centang yang bagian what wolf always runs, kemudian yang man without you itu kita hapus centangnya. Nah, setelah ini sudah dipastikan sudah sama seperti yang saya buat, selanjutnya kita akan tekan OK dan kita tunggu hasilnya. Nah, langsung jadi teman-teman ya. Nah, jadi dari hasil yang kita lihat bahwasannya di sini untuk tabel frekuensi pada pengembangan karir karyawan pria itu ada totalnya 30 dan wanita 30. Jadi total keseluruhannya ada 60. Nah, kemudian pada tabel tes statistik untuk pengembangan karir karyawan minimum possible itu ada 8 dan maksimum possible itu adalah 18. Nah, perlu kita ingat bahwa hipotesis awal yang dimana HO itu tidak terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan karir sebagai karyawan laki-laki dan perempuan, dan HA terdapat perbedaan minat pengembangan karir antara karyawan laki-laki dan perempuan. Dari data ini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan membandingkan nilai nilai Z hitung dan Z tabel. Jika Z hitung lebih dari Z tabel, maka HO ditolak. Dan jika Z hitung kurang dari Z tabel, maka HO diterima. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara membandingkan antara signifikasi dengan galatnya. Jika signifikasi lebih dari 0,05, maka HO diterima. Dan jika signifikasi kurang dari 0,5, maka HO ditolak. Berdasarkan pada tabel asymptotic baik rangkaian minimum possible maupun maksimum possible, kita lihat bahwasannya nilai asymptoticnya 0,001. Karena signifikasi lebih kecil dari 0,5, maka HO ditolak dan HA diterima. Dalam artian terdapat perbedaan minat pengembangan karir sebagai karyawan antara karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Baiklah, sekian materi dari kelompok 15. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.